yang nulis gitu. Oke. Ada sih satu lagi. Apa tuh? Akun YouTube ini kan. Oh Iya. pintar. Dimanapun posisi bisa dibangun pelabuhan gak sih? Mau bagaimanapun kondisi dan kondisi wilayahnya. Atau kayak harus benar-benar milih mana yang penentuannya misalnya tekstur tanahnya kurang baik, jadinya cari yang lain. Atau lebih apa sih penentuan dari? Mungkin kriteria utama kali ya, biar Iya. pas gitu. Kriteria utama daerah bisa jadikan pelabuhan, daerah pesisir. Lang, padahal kan lu pelajarin di kelas ini Saya gimana? kalau dari Elang Sama kita juga belajar yang mekanika. dipelajari apa coba? Kita semester 1 belajar mekanika. Oke. Sama mata kuliah sipil lah. Oke. Mungkin sekarang lebih, kok jadi nanya gue? Mungkin sekarang udah lebih ke apa ya? Manajerial sih, lebih ke manajemen operasi, manajemen mutunya gitu dari pelabuhan yang dibahas. Sama jalan raya guys. Gitu. Oke. Iya. Mungkin bisa dijawab. Jawab tadi belum dijawab. Jadi kalau misalnya ditanya nih, apakah semua daerah bisa dibangun pelabuhan? Kalau secara regulasi enggak, karena ada yang namanya rencana tata ruang dan wilayah. Jadi ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mereka udah buat zonasi-zonasi mana yang memang peruntukannya untuk konservasi terumbu karang, terus mana yang memang boleh dibangun untuk pelabuhan, untuk dikomersialisasi. Jadi itu harus dilihat dulu sebelum lu menentukan, gue mau bangun pelabuhan di sini guys. Nah itu harus dilihat dulu nih sebenarnya rencana tata ruang wilayahnya dan zonasinya itu apakah memang diperuntukkan untuk itu atau enggak. Karena kalau misalnya diperuntukkan untuk konservasi terumbu karang ya nggak bisa dibangun di situ. Oh, Bisa pun ya harus diubah regulasinya dan ngubah regulasinya itu butuh 5 tahun. Nah terus apa sih sebenarnya orientasi pemilihan satu tempat untuk kemudian kita bangun pelabuhan di situ? Sebenarnya yang dilihat adalah konektivitasnya sih. Jadi konektivitasnya, selain konektivitasnya juga potensi produk apa yang bisa diekspor dari tempat itu gitu. Jadi katakanlah misalnya satu tempat nih, misalnya di pokoknya di suatu daerah A, dia ini punya potensi produk cengkeh misalnya, tapi sebenarnya konektivitasnya kurang baik gitu. Jadi ya perlu dipertimbangkan juga apakah memang itu peruntukannya cuma jadi pelabuhan feeder doang ataukah dia harus jadi hub port. Karena kalau misalnya kita mengembangkan semua pelabuhan di semua provinsi ya kurang optimal juga gitu. tahu kan Lang bedanya feeder dan hub port? Taunior. Apa tuh? Coba. Pelabuhan pengumpahan. Ya, mau nanya nih. Alihkan pertanyaan guys. Mungkin pelabuhan-pelabuhan besar sekarang tuh ada gak sih kaitan sama pelabuhan-pelabuhan yang dibangun pada masa kolonial dulu gitu. Kan membuka kan dulu. Jadi kan sejarah juga bilang kalau misalnya dari pelayaran itu tuh singgah di Selat Malaka, terus singgah lagi ke Tanjung Priuk. Itu apa mungkin impactnya jadi sekarang kayak Tanjung Priuk jadi pelabuhan besar gitu? Ada gak sih? Itu kalau boleh jujur gue juga nggak tahu ya. Jadi ini gue jawabannya tebak-tebak berhadiah. Iya. Nah karena sebenarnya lokasi Jakarta juga jauh dari Selat Malaka guys. Jadi kalaupun kita mau mengkait-kaitkan pelabuhan yang dibangun kolonial, ya harusnya si kolonial itu ngebangunnya di Sumatera Utara atau di Aceh bahkan yang lebih dekat. Betul. Nah tapi kenapa Tanjung Priuk lah yang dibangun? Ini bisa jadi kemungkinannya karena memang ibu kota kita dulu tuh sempat di Batavia, jadi dibangunlah di sana. Gitu. Keren. Gantian ya Orn. Alright. Sebenarnya dari tadi yang ditanya tuh ITB sama UNJ. STP sendiri belajarnya apa sih? Seperti apa sebenarnya gambaran Saya lulusan merasa- STIP ke depan mengingat Terhakimi saya di sini. disrupsi teknologi. Oke. Mengingat Enggak, apa? bercanda. Destruksi teknologi. Disrupsi teknologi. Iya. Kalau di kampus ya, gue lebih fokusnya dari sisi teknis kayaknya kurang dalam. Bahkan kita cuma taunya master plan pelabuhan. Ini kalau didengar sama rektor STIP lu siap-siap aja. sih. Aman. Calon rektor kan? Bisa aja lah. Jadi kita lebih pelajarin terkait bisnis pelayarannya. Dalam artian mikro bisnis pelayaran yang berpengaruh ke arah pelabuhan. Kalau dari sisi pelabuhan lebih kayak aktivitasnya tuh apa aja secara teknis, bukan sisi konstruksinya. Ya kita tahu ada tiang pancang, ada ada dermaga, kemudian alat-alat bongkar muat. Sebatas itu.
Tapi kalau terkait master plan, well kita nggak ke arah sana. Jadi lebih kayak bisnis pelayarannya terkait. Kita juga nggak ke arah sana kok. Ya itulah kalau gue bisa simpulin sih terkait maritim, semua orang tuh kayak punya peran masing-masing. Iya betul. Iya nggak sih? Dalam artian Elang dari sisi transportasinya, gue dari sisi bisnisnya, Nelwan dari sisi konstruksi. Jadi ya bersinergi, makanya jalannya suatu aktivitas di maritim itu. Kayak tahu tuh bersinergi. Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Kayak apa? Kayak slogan gitu ya. Slogan apa ya? Gue tahu sinergitas BUMN doang. Gue juga Atau sama ada sinergi yang lain. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Maaf ya kalau saya terlihat melawak di episode kali ini. Gak apa-apa, kita kan sharing di sini. Sharing, tapi seru sih. Tapi apa yang dipandang Nelwan sih dari how to make suatu pelabuhan tuh punya performance yang baik? Wah, iya. Jujur ini relate sama mata kuliah gue. Performance indicator. Performance indicator. Iya itu ada mata kuliahnya. Nah, coba dari yang mata kuliah Belajar kan. Saya sebagai mahasiswa bertanya. Oke. Saya pun sebagai mantan mahasiswa bertanya. Enggak, mungkin kita punya pendapat masing-masing lah. Saya gak punya pendapat. Kamu harus memberikan pendapat. Kita dengar dari gak bisa gitu. yang masih duduk di bangku kuliah. Apa sih pertanyaannya sebenarnya? Kan gue nanya yang tadi menentukan kan. port performance indicator. Apa ya? Indikator dari Suatu pelabuhan. ya throughput gak sih acuannya? Acuan ya? Ya acuannya. Jadi dari situ bisa dilakukan peningkatan performa gitu terhadap pelabuhan itu sendiri gitu. Oke. Simpel itu kayak 5 poin deh. Oh, dari skala 5. Iya. Oh, kita belajar kan di sini. Dari Nelwan. Lu juga tahu kan sebenarnya. Port performance indicator itu ya bisa dilihat dari produktivitas bongkar muatnya sih. Jadi ada Ya throughput dong. throughput itu ada bedanya. Kalau throughput kan lebih kayak seberapa banyak sih yang lu bongkar dan lu muat. Oke. Kita bisa bicara throughput tapi produktivitasnya rendah itu bisa banget. Misalnya pelabuhan gue ini throughputnya gede banget nih, tapi produktivitas bongkarnya lambat, tapi ya tetap banyak yang gue bongkar. Apakah serta-merta kemudian gue lebih produktif daripada pelabuhan lu? Kan belum tentu. Iya. Nah makanya throughput doang itu harus dilengkapi juga sama si BCH atau box per container per hour. Artikel tuh guys. BSH box per ship per hour. Terus juga ada yard occupancy ratio gitu-gitu sih. Alright. Kalau kalian mau baca itu buka www.koneksi.com ya. Di situ ada artikel tentang BCH, Tentang BSH. BCH. Itu Nelwan buat tentang BCH dan BSH. Nelwan, sorry. Elang. Please jangan digituin ntar ditanya lagi. Mungkin boleh di-share dong terkait kepelabuhanan dan maritime transport, pendapat Nelwan untuk last. Oke, untuk last session. Iya, last session. Jadi sebenarnya menarik dan challenging banget sih karena bekerja di bagian industri maritim ini memang kita sangat sensitif dengan isu-isu global. Jadinya ya jujur tuh biar kayak banyak disrupsi banget ya. Ya jujur kayak setelah gue kerja di pelabuhan jadinya makin sensitif aja dengar kabar-kabar gitu. Ada kabar trade war kita kena gitu kan. Corona juga kita kena. Nah isu yang baru adalah tentang perubahan status Indonesia dan negara berkembang menjadi negara maju yang diklaim sepihak oleh USTR, United States Trade Representation. Nah jadi perwakilan dari Amerika tentang perdagangan itu baru-baru ini tuh mengklaim bahwa list negara-negara maju itu salah satunya ada Indonesia gitu. Ada juga Cina, ada India. Nah perubahan ini tuh juga kena ke kita, itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ya kita jadinya nggak mendapat kemudahan-kemudahan fasilitas yang dulu masih kita punya ketika kita mengemban status sebagai negara berkembang. Gitu. Fasilitas apa? Fasilitas GSP namanya. Jadi itu kayak diskon bea masuk untuk negara-negara berkembang mengekspor barangnya ke Amerika. Itu tuh ada diskonnya untuk negara-negara berkembang. Tapi karena kita udah jadi negara maju, itu jadi nggak ada. Gitu. Nah itu masih contoh-contoh, sedikit contoh dari banyak mungkin yang bisa Tapi terjadi kan pasti ada alasan dong kenapa
tadi apa US? TR. USTR memberikan status kepada Indonesia sebagai negara maju. Ada alasan dari mereka why harus jadi developed country? Ya tentunya ini menurut saya pribadi ya untuk memproteksi neraca dagangnya US sih. Oke. Jadi salah satu caranya kalau mungkin trade war terlalu gamblang kelihatannya, mereka mainnya di perubahan status dari Indonesia jadi negara berkembang, jadinya negara maju gitu. Dan mereka kenain itu nggak cuma ke Indonesia, mereka kenain itu ke India, ke Cina. Jadi ya itulah tarif masuknya juga nantinya jadi lebih mahal tuh buat negara-negara yang tadinya berkembang jadi maju gitu. Oke. Jadi itu mates, ternyata pelabuhan ini lingkupnya luas banget, sensitif banget. Kalau boleh tahu reference-nya dari mana sih untuk bacaan terkait hal ini? Jadi supaya kita nggak mikirnya ya pelabuhan bongkar muat, pilot datang, sandar, udah gitu. Iya. Boleh dong di-share, dapat dari mana? Siraman. Biar ibaratnya kayak enlightenment gitu buat kita-kita yang masih belajar. Iya, termasuk aku mahasiswa gitu. Iya. Oke, baca kitab suci ya guys. Terus Kitab sucinya tuh apa? Kitab sucinya adalah Unstad. Unstad, beneran Unstad ya guys? enggak, bukan itu. Ya Oh, maksudnya bukan. ya kalau mau yang spesifik itu bisa di Unstad. Tapi kalau misalnya yang USTR mengubah berkembang jadi maju itu sebenarnya lebih kayak ke berita-berita sih. Portal-portal berita. Kalau yang saya ikutin tuh CNBC. CNBC. Ya. Kalau terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhan lebih dalam tuh di mana biasanya? Iya. Nggak Kalau- ada sebenarnya kalau situs ya. Kalau situs yang selalu gua hit setiap hari itu sebenarnya nggak ada juga. Tapi mostly itu informasi datang dari LinkedIn. LinkedIn. Iya, jadi LinkedIn Oke. emang gua suka nge-connect ke orang-orang yang memang related di bidang pelabuhan. Jadi misalnya nih, kita tadi udah bilang tentang Unstad nih, betapa bagusnya review on maritime transportnya Unstad. Nah, yang gue lakukan adalah gue ngelihat itu siapa sih yang susun Unstadnya. Terus gue cari di LinkedIn, gue nemu namanya ada Jan Hoffman, terus ada beberapa timnya juga, itu gue add di LinkedIn. Nah, habis gue add, dia accept. Jadi ya semua informasi tentang apa yang bakal dia masukin ke Unstad tadi gue udah tahu gitu. Termasuk sih publikasi review on maritime transport tadi juga gue dapat duluan bahkan sebelum itu di publish secara formal di websitenya. Karena gue memang langsung connect ke yang nulis gitu. Oke. Ada sih satu lagi. Apa tuh? Akun YouTube ini kan. Oh Iya. pintar. Bagus. Tugas saya di situ ini doang. Tapi nih kalau boleh tanya nih, Lang, lu udah punya LinkedIn belum? Belum. Tolong dong kasih pencerahan gitu. Lang. Gue bilangin bapak lu ya, Aduh, Lang. salah server guys. Kasih pencerahan link itu sebenarnya tuh sebagai gue yang sebagai orang awam gitu. Karena kedepannya LinkedIn yang bakal banyak kepake sih. Kalau gue lihat ya dari sisi social media buat career. Oke, bikin habis ini. Oke, paling itu aja Nelwan. Thank you banget udah spend waktu sama kita di hari Sabtu ini. Pasti ngerasa keganggu banget gak sih? Enggak. Oh enggak ya? Jadi termotivasi ada alasan gue bangun pagi gitu. Soalnya aku merasa terganggu sih, jujur aja. Canda. Tolong Emang kosnya di mana sih dia? Tanjung Priuk. Enggak, ya. Dekat sih sebenarnya. Oke. Oke, thank you mates for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kita juga bakal bahas lebih lanjut tentang pelayaran, pelabuhan, kelautan ke depannya. Jadi komen apa yang bakal kalian pengen tahu, apa yang pengen kalian tanyain, kita mungkin bisa masukin ke sini. Sip. Terakhir dari kita, secret no secret. Bye mates.